Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih. Bab ke-36, Aku Mencintai Wanita Lain. Dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kenan menelpon Vicky, namun tak kunjung diangkat. Ini adalah panggilan ke-15 Kenan untuk sang asisten. Vicky sengaja menghindar dari bosnya dengan alasan bertemu dengan klien dari perusahaan kecil yang memang sejak awal menjadi pegangannya. Kenan dan Vicky memang partner kerja yang solid. Mereka selalu berbagi tugas dengan kemampuan masing-masing. Jika menjalin kerjasama dengan investor baru, mereka akan jalan bersama. Tetapi untuk pertemuan dengan perusahaan yang memang sudah bekerja sama bertahun-tahun, mereka berbagi tugas. Vicky menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak besar. Ia pun biasanya akan bertemu sendiri tanpa Kenan. Sedangkan Kenan menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Dan ia pun akan bertemu sendiri tanpa Vicky. Kenan akui, perusahaannya yang sudah semakin besar ini pun atas dedikasi Vicky. Malam semakin larut. Hari ini praktis Kenan akan bertemu Vicky satu kali. Ia tak sabar ingin mendengar laporan dari mulut asistennya itu. Kenan kembali meletakkan ponselnya dan berdiri. Ia akan menyambangi flat Vicky yang terletak di lantai 20. Kenan melangkahkan kakinya dengan cepat keluar dari kamar. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat sosok sang kekasih yang tengah berdiri di depannya. Vanessa. Baru aku mau tekan passcode. Pintunya sudah terbuka. Seru Vanessa dengan senyum mengembang. Kenan pun tersenyum paksa. Memang sudah cukup lama ia tidak menemui wanita ini. Dan praktis sejak kehadiran Hanin, wanita ini sudah tidak ada lagi di hati dan pikiran Kenan. Hei, kok bengong? Vanessa melambaikan tangannya di depan wajah Kenan. Kamu ngapain malam-malam kesini? Tanya Kenan. Kamu juga ngapain malam-malam keluar? Vanessa balik bertanya. Aku mau ke lantai 20. Mau ketemu Vicky. Kamu tuh ya kerjaan terus. Udah sampai apartemen aja masih nyariin Vicky. Udah istirahat aja dulu, Ken. Vanessa mendorong dada Kenan untuk kembali masuk. Tapi ini penting, Van. Lirih Kenan. Terus aja, Nan. Terus pentingin kerjaan kamu daripada aku. Aku bingung. Sebenarnya aku tuh kamu anggap apa? Vanessa mulai terisak. Dadanya sesak. Ia sadar bahwa air-air ini, Kenan sudah mulai mengabaikannya. Bahkan di hotel waktu itu, Vanessa sudah memesan kamar dan menunggu kekasihnya bertemu klien. Namun setelah itu, Kenan malah pergi. Kenan menutup kembali pintu itu. Ia tak jadi menemui Vicky dan memilih merangkul Vanessa. Kok kamu nangis sih? Tanya Kenan mencoba menenangkan wanita yang masih berstatus tunangannya itu. Aku sedih, Nan. Dan hari kamu semakin jauh dariku. Kenan merangkul Vanessa dan mendudukannya di sofa. Itu perasaan kamu aja. Vanessa menggeleng. Kamu terlalu sibuk, Nan. Aku memang sibuk, Van. Jawab Kenan. Tapi aku bingung alasan apa lagi jika Mami dan Dediku bertanya tentang kamu. Vanessa masih terisak. Ya udah besok malam. Aku akan makan malam di rumahmu. Kamu janji terus, Nan. Tapi nggak ada yang ditepati. Rengek Vanessa. Maaf, Van. Kenan tak pernah memanggil Vanessa dengan sebutan sayang satu kali pun selama mereka berpacaran hingga tunangan. Ya udah, aku buatin minum dulu ya. Kenan berdiri dan hendak meninggalkan Vanessa yang duduk di sofa tamu. Vanessa dengan cepat menggenggam tangan Kenan. Nan. Mata Vanessa menatap tepat di kedua bola mata tunangannya itu. Apa? Kamu sudah tidak mencintaiku. Tanya Vanessa. Apa maksudmu, Van? Sudahlah, aku buatkan minum dulu untukmu. Kenan melepaskan genggaman yang tadi dipegang erat oleh Vanessa. Ia pun beralih ke dapur untuk membuatkan jeruk hangat muda, kesukaan Vanessa. Vanessa ikut melangkahkan kakinya ke dapur.
Ia melihat Kenan sedang membuatkan minum dan membelakanginya. Tiba-tiba Vanessa memeluk Kenan dari belakang. Ia menempelkan kepalanya pada punggung kekar Kenan. Nan, jangan tinggalin aku. Aku sangat mencintaimu. Dek. Jantung Kenan seperti berhenti sepersekian detik. Baru saja otaknya mencoba merangkai kata-kata yang bisa Vanessa terima ketika Kenan memutuskan hubungannya ini. Nan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Vanessa kembali menangis. Kenan memutar tubuhnya dan mengusap air mata yang jatuh di pipi Vanessa. Hei, kau tidak pernah menangis, kecuali pada saat kamu kehilangan keperawananmu. Kenan ingat betul pertama kali melihat Vanessa menangis. Saat wanita itu pertama kali kehilangan keperawanannya, sewaktu SMA, oleh pacar pertamanya. Kala itu Kenan dan Vanessa masih bersahabat. Vanessa tertawa kecil dan memukul dada Kenan sembari mengusap air matanya. Yes, kamu nyebelin. Kenan dan Vanessa memang berteman sejak kecil. Kedua orang tua yang saling bersahabat dan sering bertemu di kala libur, membuat anak-anak mereka pun bersahabat dan dekat. Vanessa menjadikan Kenan tempat curhatnya, walau hanya melalui telepon, dan terkadang Vanessa mendatangi rumah Rasti. Kedatangan mereka pun semakin terjalin ketika berada di universitas yang sama. Vanessa semakin menyukai Kenan, karena pria itu tidak pernah bilang tidak jika dimintai pertolongan. Hingga satu waktu Vanessa menyatakan cintanya pada Kenan, dan Kenan pun mengiyakan. Karena pada saat itu Kenan belum menemukan wanita yang membuatnya dekat melebihi kedekatannya dengan Vanessa. Kenan menyerahkan gelas yang berisi air hangat dengan perasan jeruk lemon dan 1 sendok madu itu pada Vanessa. Minumlah. Vanessa menerima gelas itu dan meminumnya. Sedangkan Kenan menatap wajah Vanessa. Namun yang terlihat di sana adalah wajah Hanin. Ia seolah melihat Hanin yang tengah minum di depannya. Sama seperti pada saat Hanin sakit dan ia menyuapinya. Hanin meminum minuman yang ia berikan hingga tandas dan tersenyum ke arahnya dengan manis. Hingga Kenan pun tersenyum. Namun Kenan lupa bahwa saat ini ia tengah tersenyum di depan Vanessa, bukan Hanin. Nan, jeruk madu buatanmu memang paling enak, kata Vanessa tersenyum membalas senyuman Kenan padanya. Walau sebenarnya, Kenan tersenyum dengan bayangan wajah Hanin di otaknya. Nan, Vanessa kembali melambaikan tangannya ke wajah Kenan. Seketika Kenan pun tersadar. Sorry. Apa yang kamu pikirkan? Pekerjaan? Tanya Vanessa lesu. Maafan. Kenan berjalan meninggalkan Vanessa menuju kamarnya. Ia kembali membuka jaket hoodie yang semula ia pakai untuk keluar menuju flat Vicky. Vanessa membantu Kenan melepaskan jaketnya. Kamu sudah mandi? Kenan mengangguk. Aku istirahat duluan. Ia membuka celana panjangnya dan langsung memberikan diri di atas tempat tidur. Kenan tahu, pasti Vanessa akan menginap dan tidur bersama. Aku kira kamu ingin mandi bersama aku, Nan. Kenan menggeleng. Sudah malam, Van. Vanessa menghela napasnya kasar. Ini bukan kali pertama mendapat penolakan dari kekasihnya itu. Vanessa pun beralih ke kamar mandi sendiri. Setelah berendam sebentar, ia memakai lingerie paling seksi yang hanya menutupi bagian vitalnya. Lalu ia ikut membaringkan tubuhnya di samping Kenan dan memeluk tubuh pria itu dari belakang. Kenan yang belum bisa memejamkan mata itu pun merasakan tangan wanita yang melingkar di pinggangnya. Maaf, Van. Aku mencintai wanita lain. Dan wanita itu sekarang sudah menjadi istriku, kata Kenan dalam hati. Kenan memejamkan mata dan menarik napasnya kasar. Ia kembali berkata pada dirinya sendiri. Di mana kamu sekarang, Hanin? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.